Hari ini aku masak aneka sayur ya. Nih, aneka sayur yang warteg ya teman-teman. Nih, enak ya, mantep. Ini anakku suka makan warteg. Jadi aku hari ini masak aneka sayur yang ala-ala warteg. Ya, ini pare ya teman-teman. Pare. Nah, ini tempe ya. Ini kangkung. S3 ini mantap semua. Teman-teman untuk usaha bisa ya. Teman-teman yang usaha warteg itu bisa dipakai ya, ide-ideku. Ini kalau teman-teman pare, teman-teman supaya nggak pahit ya teman-teman, ini teman-teman dihitung sama garam, dicuci garam dulu, getah hijaunya itu dibuang, baru teman-teman untuk masak ya, kayak gitu teman-teman. Pare ini tuh dulu aku kerja ya teman-teman, depan kantorku tuh ada pedagang pare. Jadi sayur-sayur lah matang itu loh, aku suka beli parenya, paling enak dia parenya, dia iris tipis-tipis itu. Wah, parenya mantep teman-teman, makan ini sama kerupuk udah mantep. Dulu aku kerja begitu ya. Nah, ini pare karo tuh tak kasih tuh teman-teman, tak kasih teh sedikit, teh karo ebi kecil ya, kayak gitu. Nah, ini namanya tempe orek kangkung gitu ya teman-teman. Inilah masakanku hari ini, pare, kangkung, tempe orek. Yes, mantap. 3 masakanku hari ini, namanya aneka sayur ya. Jadi dulu aku tuh kerja teman-teman, depan kantorku tuh ada satu pedagang di kaki 5 gitu loh teman-teman, dia jual aneka-aneka lauk kayak gitu. Nah, dia jual macam-macam lauk itu, banyak macam, tapi aku paling suka pare. Jadi aku beli pare karo nasi panas, mantep mantep, tep ya, karo kerupuk, udah itu aja aku. Cuma kadang kan aku namanya orang kerja suka kan makan terlambat ya teman-teman. Jadi kan kalau kerja itu makannya kan seksi pertama, sesi kedua gitu. Kadang ya kalau udah sampai agak sore, kalau lagi sibuk ya teman-teman, susah begitu. Jadi kalau aku makan yang sesi kedua itu sudah habis kayak gitu. Ya nggak apa-apa, namanya orang kerja ya teman-teman, waktunya kan beda-beda. Kalau masih kerjaan belum selesai, masih ada bos, itu kan tidak enak. Bosnya kerja masa kita diam aja ya kan. Kalau aku tuh orangnya disiplin teman-teman, jadi aku nggak kayak orang-orang itu. Kalau aku kerja itu benar-benar aku selesai, enggak aku besok-besok, enggak. Kalau kerjaanku hari ini teman-teman, aku kerjakan hari ini selesai. Kalau yang untuk besok-besok selesai, sampai sore pun aku kerjakan. Aku orangnya begitu teman-teman. Jadi kerjaan tuh aku nggak suka nunda-nunda. Lo yang hari ini, kalau besok-besok gitu. Jadi nggak mau aku nunda-nunda kerjaan kayak gitu. Jadi kalau makan kan suka agak sore, jadi ya sudah, kadang parenya wis habis ya, wis adanya kayak gitu ya teman-teman, gitu aja ya. Nah, ini pare tuh ya, pare tak kasih pete sedikit karo udang kering. Nah, ini tempe orek ya teman-teman, tahu kan tempe orek, tempe dipotong-potong. Ini tempenya cuma separuh kemarin, tinggal separuh yang pakai daun, yang lain pakai plastik. Aku sebenarnya pakai plastik itu nggak seneng tuh, buka plastik itu lengket teman-teman. Ya aku sukanya pakai daun, cuma kemarin terpaksa nggak ada yang daunnya, tinggal separuh ya sudah dibeli kayak gitu ya. Ini adalah kangkung, tahu kan teman-teman, kangkung. Ini kangkungnya ini tadinya nggak hitam, agak hijau ya teman-teman, karena aku kasih saus tiram sama kecap asin, jadi warnanya berubah jadi hitam, karena kecap asinnya itu agak hitam-hitam. Nggak pokok ini ya teman-teman, pokoknya 3 masakan sayurku hari ini begini lah. Ini warteg, kalau teman-teman yang usaha warteg ya bisa untuk pakai ide ya teman-teman, ide-ide usaha
Ya ini tempenya digoreng dulu setengah matang, kalau teman-teman nggak mau kering, setengah matang aja. Terus diangkat, yang penting teman-teman nggak mentah tempenya ya, digoreng dulu setengah matang, dipotong kecil-kecil. Baru dibumbuin sambelnya ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih tadi aku kasih terasi sedikit, kasih gula supaya manis. Cabenya aku cuma pakai 2 karena tempenya cuma sedikit, aku nggak mau nanti anakku itu apa jenenge, anakku kepedesan, jadi aku kasih gula tadi sendok gitu ya teman-teman. Ini kangkungnya aku kasih saus tiram sama itu tadi apa teman-teman, kecap itu loh, kecap asin itu. Kecap asin itu warnanya ternyata hitam, jadi kangkungnya jadi hitam, tadinya hijau, cakep. Ya sudahlah, kayak gitu ya teman-teman. Inilah 3 masakanku hari ini ya, 3 aneka sayuran gitu. Ini sekarang yang lagi rame masih itu ya teman, aset ya teman-teman. Jadi kemarin tuh ada viral ya, orang tua tuh teman-teman nggak tahu, orang tua tuh anaknya 4 tuh, anaknya nggak sanggup apa memelihara, akhirnya diserahkan di panti itu ya teman-teman, kayak panti jumbo itu loh, kasihan juga. Nah anaknya juga tanda tangan. Sebenarnya orang panti itu nggak mau terima karena dia kan punya anak, punya keluarga ya, tapi karena dia nggak ada yang ngurus nenek itu, nenek-nenek teman-teman, nggak tahu umur berapa ya, 70 ke 60 gitu, karena nggak ada yang ngurus, jadi terpaksa orang panti itu mau kayak gitu. Kasihan banget juga ya teman-teman. Itulah teman-teman ya, punya anaknya 4 teman-teman, bukan nggak punya anak 4 teman-teman, punya saudara, punya anak, nggak ada yang mau melihara, akhirnya dikasih tuh di panti. Kasihan, itulah nasibnya ya teman-teman. Makanya tuh Raja Salomo bilang, orang yang tidak memiliki segalanya, yang memiliki malah kehilangan semuanya. Itu teman-teman ya. Jadi orang itu begitu, manusia itu begitu. Maka Raja Salomo itu bilang semuanya sia-sia, yang di bumi ini semua sia-sia, bagai menjaring angin ya, kata Raja Salomo tuh teman-teman. Itu benar teman-teman. Jadi orang yang merasa punya akhirnya juga kehilangan semua. Jadi kita nggak perlu apa yang kita sombongkan. Anak kita belum tentu jadi harapan kita ya teman-teman. Anak kalau sudah besar, sudah sendiri-sendiri, udah punya keluarga sendiri ya, orang tua itu, ibu itu bisa membesarkan banyak anak. Tapi seorang ibu itu pandai membesarkan anak, bisa membesarkan anak, tapi anak belum tentu bisa merawat ibunya teman-teman ya. Jadi kita itu apa yang kita banggakan? Tidak ada teman-teman. Kalau orang sombong-sombong lah, belum tentu. Itu anaknya 4 ya toh teman-teman. Akhirnya apa yang dia punya? Ya dibuang di panti ya kan. Nah kalau nggak punya anak masih mending ya teman-teman. Itu punya anak 4 lagi ya teman-teman. 4 aja anaknya nggak mau merawat ibunya, coba. Nah teman-teman, itulah teman-teman, manusia tuh begitu. Anakku 1 aja nggak mau pisah sama aku nggak mau pisah sama mama loh. Anakku cuma 1 teman-teman, jadi dia nggak mau pisah sama aku ya. Nah itu orang yang kadang ya teman-teman, kita yang memiliki itu akhirnya anak hilang semua ya. Ada juga itu pada pergi ke luar negeri, pada kerja, pada apa, anak hilang semua, tinggal suami istri doang ya toh. Aku masih mending anakku ada ya toh teman-teman, kayak gitu. Jadi nggak ada yang kita banggakan di dunia ini, apa semuanya sia-sia. Raja Salomo ya toh, bagai menjaring angin, kayak gitu teman-teman. Jadi kita saat kita ini masih segar, masih ini ya teman-teman, kita pelihara hidup kita, sejahteraan kita ya teman-teman, finansial kita perlu. Jadi kita nggak mengandalkan anak kita ya teman-teman. Kalau kita mampu, kita memberikan warisan kepada anak kita gitu, nggak kita minta anak ya teman-teman tuh.
Kalau kita orang tua yang andalin anak ya susah. Sekarang kan zamannya sudah beda teman-teman ya. Kalau orang zaman dulu anak itu patuh, kalau anak sekarang mana ada dewi-dewi ya teman-teman, kayak gitu. Kita bahagia kalau kita orang tua bisa memberi kepada anak kita, itu bahagia kita ya kan. Anak belum tentu bisa memberi sama kita ya kan teman-teman, kayak gitu. Itulah kasihan banget teman-teman. Jadi itulah, aku dulu memelihara mamaku sampai selesai. Aku tahu jasa mamaku teman-teman. Aku tuh umurku 15 tahun, ayahku sudah meninggal teman-teman. Jadi mamaku tuh janda memelihara aku, memelihara kakakku. Jadi ketika mamaku sakit jantung, mamaku itu teman-teman aku pelihara sampai umur 84 teman-teman, aku yang pelihara sendiri teman-teman. Udah semua barang-barang sudah habis. Mamaku itu sampai jual rumah, jual berlian teman-teman. Jadi semua hartanya sudah habis untuk berobat teman-teman, karena sakit jantung dia berobat. Ya sudah, aku cari sendiri gitu. Tapi aku bersyukur sama Tuhan ya teman-teman, aku bisa memberi untuk anakku. Aku sudah persiapkan untuk anakku, aku mau bikin akte waris ya teman-teman buat anakku kayak gitu. Kemarin tuh aku bikin akte wasiat buat anakku, ternyata salah. Nanti aku bikin baru lagi. Sudah 4 tahun, tahun 2022 itu. Yang waktu Covid itu loh teman-teman. Jadi habis Covid itu. Aku kan namanya umur, aku nggak tahu ya teman-teman. Jadi aku bikin surat wasiat buat anakku gitu. Kayak gitu. Nanti mau tak perbarui lagi. Karena dulu tuh kan 2022, sekarang 2025. Aku mau perbarui lagi, nanti aku ini lagi, kan ada sebagian yang belum masuk teman-teman kayak gitu, dan sebagian udah aku jual gitu, ada sebagian yang belum masuk. Jadi gitu teman-teman. Kalau kita masih bisa ya kita mewarisi itu anak kita. Kita nggak dapat dari orang tua, aku nggak dapat dari orang tuaku teman-teman, aku juga nggak dapat dari mertuaku. Mamaku tuh sakit jantung, hartanya sudah habis untuk berobat. Mertuaku juga nggak ngasih apa-apa teman-teman, sehingga aku berusaha sendiri, tapi aku akan memberikan warisan kepada anakku gitu. Aku bahagia bisa memberi anakku cuma satu teman-teman, jadi semua hartaku aku berikan sama-sama dia kayak gitu. Aku diberi harta banyak sama Tuhan, tapi aku nggak diberi anak banyak teman-teman. Anakku cuma satu, jadi ya semua hartaku aku kasih anakku gitu teman-teman semuanya. Tuh, tapi aku bersyukur aja, aku nggak pernah marah sama Tuhan, enggak. Aku ini orangnya nerimo teman-teman ya. Aku tuh orangnya udah aku tuh sudah dibentuk sama Tuhan. Jadi aku bersyukur aja teman-teman. Tuhan memberi aku berkat banyak ya teman-teman, sehingga semua berkat yang aku punya aku berikan sama anakku. Aku bahagia bisa memberi kepada anakku. Aku nggak nyusahin anakku ya teman-teman gitu. Kayak gitu, kalau kita jadi orang tua kita bisa memberi, itu kita bahagia teman-teman. Aku dulu tidak diberi sama mamaku karena mamaku kan sakit jantung, rumahnya dijual, berliannya dijual, semua rumah itu masuk gadai, habis semua dulu buat berobat, buat makan kayak gitu. Mamaku kan nggak bisa kerja karena sakit jantung, sehingga barang-barang di rumah itu dimasukin gadai bur, masuk gadai bur kayak gitu teman-teman. Emasnya dibur, semuanya nggak bisa ambil teman-teman, sehingga hilang terus dijual. Ini ya sudah, aku nggak apa-apa, tapi aku bersyukur sama Tuhan teman-teman, aku bisa berhasil, aku bisa memberikan kepada anakku gitu. Jadi semua nanti yang aku punya aku wariskan ke anakku teman-teman, kayak gitu teman-teman. Sekarang belum, sekarang aku kan masih sehat, masih seger. Nah nanti kalau aku sudah tua, aku aku sama anakku teman-teman, jadi semua aku wariskan ke anakku gitu teman-teman. Aku enggak punya anak banyak, aku hanya punya anak satu ya, semua buat anakku.
rumah aku punya untuk buat anakku, mobil sudah nama dia, motor dulu kan dia masih kecil, sebenarnya aku sudah mau ganti nama dia, tapi dia kan masih umur berapa waktu itu, umur 16, jadi belum bisa. Kalau orang memiliki rumah kan minimal 21, teman-teman. Nah, sekarang dia sudah 23. Waktu itu dia masih SMA, jadi motor masih namaku. Kalau mobil nih dia sudah nama dia, karena kan waktu aku beli mobil itu dia sudah umur 17 lah, jadi bisa pakai nama dia kayak gitu. Di mobil nama dia, motor masih namaku, teman-teman. 2 motor itu namaku semua. Satu nama suamiku, yang 2 namaku, jadi motor masih namaku. Kalau rumah masih namaku. Nah, besok rumahku tak balik nama anakku. Dulu kan aku waktu beli itu, teman-teman, dia masih umur 16, jadi dia belum bisa belum bisa beli, belum bisa atas nama dia, masih di bawah umur lah, nggak bisa. Akhirnya sekarang masih namaku, nanti aku balik nama dia, semua aku berikan sama dia, teman-teman. Nah, ini aku baru mau ngurus, kan notarisku yang biasa pegang surat-suratku itu sudah pensiun. Jadi kemarin aku sudah bikin 2022, tapi aku mau perbarui, kan sebagian sudah aku ambil, aku jual kayak gitu, teman-teman. Jadi kemarin COVID itu 2,5 tahun ya, teman-teman, aku tuh tidak ada kerjaan, suamiku tuh, sehingga teman-teman sebagian sudah diambil. Tabungannya itu kan diambil untuk usaha itu. Nah, kayak gitu, teman-teman. Sehingga nanti ku perbarui itu surat wasiatnya. Jadi semua yang atas namaku aku wariskan ke dia semua. Gitu, teman-teman, ya. Itulah aku sudah persiapkan semua. Aku jadi sudah bersyukur sama Tuhan, aku bisa memberi ke anakku. Aku dulu nggak diberi sama mamaku, aku juga nggak diberi sama mertuaku. Jadi aku memberi untuk anakku, aku bahagia di situ. Teman-teman, semua apa yang Tuhan beri, teman-teman, aku bersyukur aja. Kayak gitu, teman-teman. Kalau kita bisa memberi, apa salahnya kita memberi ke anak kita, ya kan, teman-teman. Kalau orang tua itu begitu, ya. Besok kita tua, kita ini kan anak kita yang memelihara kita, gitu, teman-teman, semuanya. Jadi kita tetap ada persiapan, ya. Dia nggak semua ini, kita kan ada persiapan. Namanya orang tua itu ya kan suka sakit, yang dia nggak mau sakit, maunya mau sehat. Tapi kalau kita punya finansial sendiri kan, teman-teman, nggak nyusahin anak kita kayak gitu ya, teman-teman, semuanya. Itulah, aku kembali lagi ke sini ya, teman-teman. Inilah pare ya, teman-teman, pare, tempe, kalau kangkung, wis ini 3 masakanku hari ini. Itulah, teman-teman, kita harus mulai kumpul-kumpul ya, beli aset ya, teman-teman, aset yang nyata, jangan yang kita nggak jelas-jelas itu. Sekarang banyak bodong-bodong, teman-teman, hati-hati ya. Banyak yang bodong ini, warisan bodong, rumah bodong, banyak bodong ini, teman-teman. Kalau beli rumah, teman-teman, harus di Jakarta, suratnya yang jelas, jangan HGB nggak jelas. Suratnya HGB itu abu-abu, teman-teman. Kemarin ada yang cerita begitu. Jadi teman-teman harus SHM, harus IMB jelas, SHM jelas, suratnya jelas, mahal sedikit jelas daripada yang abu-abu, nanti repot ya, teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa diwariskan, nggak bisa dipakai ya, tahu di ujung mangkrak semua, itu jatuhnya pada mangkrak. Kemarin itu banyak perumahan itu tumbuhin rumput pada ditinggal, dia sudah beli nggak sanggup, ini tinggal, jadi pada mangkrak. Sayang itu, teman-teman, kayak gitu ya, teman-teman. Gitu aja lah. Kalau kita berilah ke anak kita, keluarga kita yang terbaik lah, gitu. Jangan beri yang bodong-bodong, susah nanti ngurusnya, teman-teman, ya. Jangan sampai kita memberikan aset-aset yang nggak jelas gitu. Nanti anak kita lah, mama bapak tuh warisin nggak jelas, repot anak kita, ya kan, teman-teman. Kalau memberi, ya memberi kepada keluarga kita yang baik, ya, teman-teman,
kayak gitulah teman-teman ya. Sekarang hati-hati, banyak bodong sekarang, arisan bodong, palsu semua, rambut ya palsu, palsu, surat pada palsu. Sekarang kan sertifikat pada double-double, mafia-mafia itu loh teman-teman, mafia tanah itu sering pada menguasai tanah-tanah yang nganggur, surat-surat yang nganggur, kayak gitu bodong semua. Wis ya teman-teman, gitu teman-teman harus teliti, analisa dulu, memberikan yang baik lah, beli yang baik, aset yang baik. Ya kan, kalau rumah misalnya nggak ini ya teman-teman, beli yang bagus, letaknya yang bagus, yang bisa dipakai. Jangan nanti udah dibeli nyicil terus 15 tahun, 10 tahun mangkrak kabeh. Ya kan gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman berikan aset-aset yang terbaik lah, wis baliklah ya sini pare ya teman-teman, hari ini tempe sama tukang ini ya teman-teman. Wis gitu aja ya, gitu dulu. Terima kasih ya teman-teman, nanti nggak kepanjang, tadi ada paket jadi aku berhenti dulu. Gitu dulu lah teman-teman, pagi menjelang siang, aku sarapan dulu. Makasih ya teman-teman semuanya.